Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mukjizat Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 yang baru kita dengar tadi adalah mukjizat pertama yang dibuat Yesus dan merupakan salah satu mukjizat yang paling terkenal dalam Injil. Peristiwa itu bermula ketika persoalan bahwa si tuan pesta mempelai laki-laki kehabisan anggur untuk para tamu undangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam tradisi Yahudi, anggur, minuman, itu memainkan peran yang penting dalam acara perkawinan, dalam suatu pesta. Anggur adalah simbol kegembiraan dan kebahagiaan. Tentu bukan maksudnya untuk mabuk-mabukan. Simbol kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak boleh dilewatkan selama pesta berlangsung. Jika anggur tidak ada atau habis, maka pesta akan menjadi hambar dan sangat memalukan bagi si tuan pesta. Nah, ketika terjadi kehabisan anggur tersebut, orang yang berinisiatif mencari solusi bukanlah mempelai laki-laki yang mengadakan pesta ataupun para pelayan, melainkan Ibu Yesus, Maria. Di sini sungguh tampak kepekaan kasih Maria sebagai seorang ibu terhadap situasi dan kesulitan yang dihadapi sesama manusia. Solusi satu-satunya agar anggur tetap tersedia dan pesta perkawinan dapat berjalan dengan baik, serta keluarga yang menyelenggarakan pesta tidak menanggung malu, bagi Maria solusi satu-satunya adalah datang kepada Yesus, putranya. Itu tadi dikatakan dalam Injil. Ketika tahu bahwa tuan pesta hampir kehabisan anggur, Maria datang kepada Yesus, putranya. Dan ia hanya mengatakan 3 kata. Mereka kehabisan anggur. Kata-kata yang singkat, sederhana, tetapi sangat jelas dan langsung pada permasalahan. Meskipun jawaban yang dilontarkan Yesus bernada penolakan, namun Maria percaya kalau putranya akan berbuat sesuatu untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, Maria meminta kepada para pelayan pesta untuk menuruti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Saudara-saudari tersaksi, di sini sekali lagi tampak sikap peka dan keteguhan iman Maria. Dan sikap peka dan imannya itulah yang menggerakkan Yesus untuk membuat mukjizat pertama kalinya meskipun saatnya belum tiba. Air berubah menjadi anggur jenis terbaik. Dan saudara-saudara terkasih, Yesus tidak hanya mengatasi persoalan kehabisan anggur,
tetapi juga dia memberikan yang terbaik, lebih dari yang diharapkan ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria di sini sama sekali bukan mau show off, mau unjuk kehebatan sebagai penyelamat pesta yang kehabisan anggur itu. Tidak. Itu bukan karakter Maria, bukan sifat Maria. Dalam kitab suci juga jelas dikatakan bagaimana sikap dan karakter Maria yang selalu rendah hati, tahu siapa dirinya di hadapan Yesus, meski dia mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus putranya. Maria juga tidak mungkin mendikte dan atau memerintah Yesus. Maria hanya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan mengatakan kepada para pelayan untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada Maria. Maria di sini, saudara-saudara terkasih, hanya mau menunjukkan keyakinannya, mau menunjukkan kepastiannya, bersaksi tentang imannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun jika Ia menghendakinya. Karena itu Maria memang pantas dan layak menjadi teladan iman bagi kita. Dan itulah salah satu alasan mengapa gereja kita, gereja Katolik, begitu menghormati Maria dan menjadikannya sebagai teladan hidup beriman. Tetapi karena sikap hormat kepada Maria itu, ada juga kedengaran yang menuduh bahwa ajaran gereja Katolik Roma mengirim jemaatnya kepada Maria dan bukan kepada Kristus. Tuduhan itu jelas tidak benar, tidak mempunyai dasar dan hanya berdasarkan persepsi saja. Dasar penghormatan gereja Katolik kepada Bunda Maria selain karena iman kepercayaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada perintah dan kehendak Allah, adalah karena perannya sebagai ibu Yesus, Bunda Tuhan. Sebagai Bunda Yesus, Maria dikuduskan Allah dan mengambil peran istimewa dalam seluruh rencana keselamatan Allah. Seluruh gelar dan kehormatan Maria yang diberikan Allah kepadanya adalah demi kehormatan Yesus Kristus putranya. Dan penghormatan kepada Maria selalu berada di bawah penghormatan kepada Yesus Kristus. Lagi pula bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Maria sama sekali tidak mempersulit atau menghalangi kita datang kepada Yesus. Justru mempermudah kita untuk sampai dan bersatu dengan Yesus Kristus putranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang Maria sampaikan kepada para pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, lakukanlah, adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Maria yang dilaporkan dalam Injil. Itulah kata-kata yang berharga yang diwariskan Maria kepada kita semua. Apa yang Yesus katakan kepadamu, lakukanlah. Di sini kita dapat belajar dari Bunda Maria bahwa melayani Tuhan berarti mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya.
sebuah contoh dan pelajaran sederhana dari Bunda Maria, namun sangat esensial dan sangat pantas menjadi pedoman hidup kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai para pengikut Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita juga bisa belajar dari sikap iman Bunda Maria dalam memohon sesuatu kepada Tuhan. Ia tidak segera kecewa atau mundur dari permohonannya saat Yesus berkata, "Saatku belum tiba." "Mau apakah engkau, Ibu?" "Saatku belum tiba." Bunda Maria justru melakukan sesuatu yang seakan-akan Tuhan sedang mengabulkan permohonannya, yaitu meminta agar para pelayan menuruti apa yang diminta oleh Yesus untuk dilakukan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita pun hendaknya bersikap demikian saat berdoa kepada Tuhan. Kita tidak lantas segera kecewa saat Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan telah mendengarkan permohonan kita dan akan segera mengabulkannya. Yang perlu kita lakukan ialah melakukan hal yang perlu untuk mendukung terkabulnya doa kita tersebut. Dan ini seringkali kita lupakan. Kita hanya melihat dari kepentingan kita saja, seakan-akan Tuhan mempunyai kewajiban terhadap kita, dan kita hanya bisa memerintah dan meminta sesuai keinginan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita semakin menyadari bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebagai orang beriman sangatlah fundamental, dan percaya bahwa Dia akan selalu membawa kebaikan dan perubahan dalam hidup kita. Maka mengundang Tuhan untuk senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, adalah suatu sikap orang beriman yang benar dan bijaksana. Terlebih saat hidup kita dirundung masalah. Percayalah, Dia akan menolong kita seturut kehendak-Nya, bukan seturut kehendak kita. Kadang-kadang juga memang seturut kehendak kita, tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sikap dan teladan Bunda Maria kiranya memotivasi kita untuk hidup beriman dengan benar, tetap terus berkarya, dan membawa orang lain juga untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Sebab dengan berharap kepada Allah, semua persoalan kita akan kita hadapi dengan baik, dan akan kita atasi juga dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saat air anggur hidup kita hampir habis, kita boleh mengharapkan pertolongan Tuhan. Untuk itu kita mesti belajar dari Bunda Maria, yang dalam situasi bagaimanapun tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Putranya. Jika kita percaya dan kita melakukan seperti yang dilakukan Bunda Maria, maka pada akhirnya anggur terbaik yang akan kita dapatkan dan nikmati anugerahnya. Yesus dapat mengubah hidup Anda, mengubah hidup kita
menjadi anggur lezat yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.